A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuridz dzati was-sirris sari fi sairil asma'i was-sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Fi hadhihi lailatul mubarakah, pada malam yang penuh berkah ini, nastamiru darsana fi ma yata'allaqu bi kitab ta'limil muta'allimi. Kita akan melanjutkan materi kajian kita terkait dengan kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Burhanuddin Al-Imam Az-Zarnuji. Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, kita diberikan ilmu yang berkah baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan melanjutkan pada materi yang sebelumnya, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Amin. Wa innama syaraful ilmi, wa innama, dan sesungguhnya, syaraful ilmi, kemuliaan ilmu. Jadi di sini Al-Imam Az-Zarnuji menjelaskan kenapa ilmu itu menjadi mulia. Wa innama syaraful ilmi, dan sesungguhnya kemuliaan ilmu itu likaunihi wasilatan ila taqwa. Sesungguhnya kemuliaan ilmu itu karena menjadi wasilah, menjadi perantara untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin orang yang berilmu, semakin orang yang berilmu, semakin ilmunya dalam, semakin ilmunya mendarah daging dalam dirinya, maka dia akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram, dari perkara-perkara yang makruh, dan berusaha menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dari suatu kewajiban maupun dari sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innama syaraful ilmi, dan sesungguhnya kemuliaan ilmu itu likaunihi, karena ilmu itu menjadi wasilatan, menjadi perantara, menjadi wasilah ila taqwa, menuju ketakwaan. Di ketakwaan seseorang itu bisa diukur dengan ilmunya. Apabila ilmunya dia dalam, maka dia akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ilmunya dangkal, maka dia akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah pentingnya, mulianya ilmu yang beliau jelaskan di sini. Alladzi yastahiqqu bihil karamata indallahi ta'ala was sa'adah al-abadiyah. Yang mana karena ilmu itulah yastahiqqul karamah, maka dia mendapatkan kemuliaan, berhak dia mendapatkan kemuliaan. Orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, alladzi,
yastahiqqul karamah, yastahiqqu bihil karamatu indallahi ta'ala. Maka orang yang berilmu itu berhak mendapatkan apa? Kemuliaan, karamah. Ya. Al-manzilah, kedudukan. Maka orang yang berilmu itu berhak mendapatkan kemuliaan indallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, was-sa'adatul abadiyah, dan dia berhak mendapatkan apa? Kebahagiaan yang abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi beliau Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala di sini menjelaskan bagaimana ilmu itu sangat mulia. Yang pertama, pada pertemuan sebelumnya, ilmu itulah yang membedakan Adam dan anak cucunya dengan para makhluk-makhluk yang lain. Bahkan para malaikat pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena ilmu yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mulianya ilmu, pengetahuan. Kemudian yang kedua, ilmu itu menjadi wasilah, menjadi perantara agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan daripada ilmu itu bukan karena ingin kita terkenal oleh orang lain, bukan kita ingin mendapatkan kedudukan di mata orang lain, tapi bagaimana ilmu itu tujuannya adalah litaqarrubi ila Allah taala, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu juga akan menjadi musibah bagi diri kita. Kenapa demikian? Semakin orang yang berilmu, semakin dalam ilmunya, semakin luas ilmunya, apabila tidak mengantarkannya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu menjadi ujian baginya. Maka ilmu itu akan menjadi cobaan baginya. Nah, jadi itu yang kedua, ilmu sebagai perantara agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin bertakwa, berusaha maksimal untuk menjalankan perintah-perintahnya, al-imtithalu bi awamirihi, berusaha maksimal untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wal ijtinabu bimanhiyatihi, dan berusaha meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Alladhi yastahiqqu bihil karamata indallahi ta'ala was sa'adatul abadiyah. Nah, dan yang ketiga, ini kemuliaan ilmu itu dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Walladzina utul ilma darajat, dengan beberapa derajat. Pada hakikatnya wallahu a'lam, berapa derajat yang Allah berikan kepada orang yang berilmu dan orang yang beriman. Selain dia berilmu, dia juga beriman. Selain dia beriman, dia juga berilmu. Sehingga dibedakan antara orang awam yang tidak berilmu dengan orang yang alim. Dia beriman sekaligus dia berilmu. Dan disitulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mencoba menafsirkan berapa derajat yang dia dapatkan orang-orang yang berilmu dan beriman itu. Bisa bi'imi'ati darajah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dengan dia akan mendapatkan 700 derajat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencoba mencari berapa derajatnya, dan beliau mengatakan sabu mi'ati darajah, dia akan mendapatkan 700 derajat. Ma baina darajataini, di antara derajat pertama dengan derajat yang selanjutnya, masiratu khamsumi'ati amin,
dia harus menempuh 500 tahun. Itu dari derajat pertama ke derajat kedua. Apalagi dari derajat pertama ke derajat 700. Itulah kemuliaan orang-orang yang berilmu, yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepadanya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmu, ya. Wa minal muqarrabina ila Allah Ta'ala wa rasulih, dan termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qila, sebagaimana dikatakan. Nah, di sini dikatakan kama qila, sebagaimana yang dikatakan, ya. Kama qila li Muhammad bin al-Hasan bin Abdullah, ya. Sebagaimana yang dikatakan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah, ya. Dan Muhammad bin Hasan bin Abdullah ini salah satu murid daripada Abu Yusuf. Dan Abu Yusuf ini tentu memiliki guru lagi. Di antara gurunya termasuk adalah Imam Abu Hanifah. Di silsilahnya terus berlanjut. Nah, kama qila, sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah, ya, dikatakan kepadanya, apa yang dikatakan kepadanya ini suatu nasihat. Jadi Abu Yusuf ini memberikan nasihat kepada muridnya yang bernama Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Ta'allam, belajarlah. Ta'allam di sana filul amri, dari ta'allama ya ta'allamu. Ta'allam, belajarlah engkau, ya, belajarlah kamu. Fa innal ilma zainun li ahlihi, belajarlah kamu. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu. Zainun adalah perhiasan. Zainun itu artinya perhiasan. Zainuddin, perhiasan agama. Apalagi Zainul Islam, perhiasan agama Islam. Zainun li ahlihi, di ilmu itu ta'allam, belajarlah kamu, ya, sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan, ya, li ahlihi, bagi orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu, walaupun dia tidak memiliki emas 1 ton, 2 ton, 3 ton, itu tidak akan menjadi masalah baginya. Kenapa? Karena ada perhiasan yang lebih berharga yang Allah titipkan kepada saya, misalnya. Ya, kata orang-orang yang berilmu, apa perhiasan yang Allah titipkan kepada engkau wahai orang yang berilmu? Yaitu ilmu itu sendiri. Dan dikira perhiasan itu hanya dilihat dari segi materi saja, emas, perak, kemudian bagaimana nanti dia memakai bedak, memakai celak, memakai lipstik dan lain sebagainya. Bukan itu dari pakaiannya yang mahal, enggak. Tapi ilmu yang dia miliki itulah perhiasan yang tidak kalah berharga dibandingkan emas dan perak. Sehingga sebagian ulama juga ada yang mengatakan al-waqtu athmanu minadz-zahabi. Waktu itu lebih berharga, lebih mahal. Athman itu lebih mahal, lebih berharga. Ya. Al-waqtu athmanu minadz-zahabi. Waktu itu lebih berharga, lebih mahal daripada emas. Ya. Bagaimana waktu itu menjadi sesuatu yang berharga? Apabila kita benar-benar memanfaatkan waktu kita ini untuk menuntut ilmu, untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Ya. Memang kita dianjurkan untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Tapi harus ada ilmunya.
Di sini. Sehingga ketika waktu belajar, manfaatkan waktu belajar itu dibanding dengan waktu-waktu yang lain. Jangan sampai waktu belajarnya malah kalah dengan waktu yang lain. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu zainun li ahlihi, perhiasan bagi orang-orang yang berilmu. Wa fadlun, dan kemuliaan. Wa unwanun, dan tanda. Likullil mahamidi, sebagai tanda untuk setiap kebaikan, untuk setiap mahamid, pujian. Unwanun itu artinya alamatun. Misalnya ada yang bertanya, ma unwanu baitika, apa tanda rumahmu? Apa alamat rumahmu? Dan dijelaskan apa tandanya. Tandanya di dekat musalla. Musalla itu bernama Al-Ikhlas. Kemudian catnya warnanya hijau. Nah, itu namanya unwanun atau alamatun, tanda. Unwanun likullil mahamidi. Dan ilmu itu sebagai tanda untuk seluruh pujian, mahamid, untuk seluruh kebaikan. Dengan adanya ilmu maka kita akan mendapatkan seluruh kebaikan. Dan tidak adanya ilmu maka itu sebagai tanda kita tidak memiliki kebaikan. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi, wa man aradahuma, dan barang siapa menginginkan keduanya yaitu dunia dan akhirat, fa'alihi bil ilmi. Sekarang mungkin kita dihina oleh orang lain. Kamu ngapain belajar? Ya. Ngapain sih kamu serius belajar? Atau juga nanti akhir-akhirnya nggak punya pekerjaan. Ya. Atau juga nanti akhir-akhirnya di pawon, ya. Atau di dapur. Ada yang mengatakan demikian. Tapi sudah, biarkan. Ya. Hinaan-hinaan orang lain itu jangan sampai membuat motivasi, ya, semangat kita dalam menuntut ilmu itu dia hilang. Paham di sini? Nah, jadi ilmu itu selain sebagai perhiasan bagi orang yang berilmu, ya, ilmu itu selain menjadi perhiasan bagi orang yang berilmu, juga menjadi fadlun, kemuliaan baginya, dan sebagai tanda untuk seluruh segala pujian. Orang yang berilmu akan mendapatkan pujian, ya, akan dipuji. Kenapa demikian? Karena Allah aja memujinya, apalagi makhluk-makhluknya. Allah aja memuji orang-orang yang berilmu, ya, yang berilmu serta mengamalkan ilmunya, ya. Sehingga Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, ya, man amila, barang siapa yang mengerjakan bima alima, dengan apa yang dia ketahui, Allahu ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkannya hal-hal yang dia tidak ketahui. Bila kita ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha, ya, untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Ya. Wa kun mustafidan, dan jadilah, ya, kana yakunu kun, qala yaqulu qul, ya, itu fi'il amr. Wa kun mustafidan, dan jadilah engkau menjadi orang yang mengambil faidah, mengambil manfaat. Mustafid itu artinya orang yang mengambil manfaat, orang yang mengambil faidah. Sehingga tiap waktu, tiap hari dia ada manfaat yang dia dapatkan dari menuntut ilmu. Ada kemajuan dia dalam menuntut
ilmu. Jangan sampai kita belajar tapi tidak ada kemajuan dalam menuntut ilmu. Harus ada kemajuan. Ya. Yang sini itu maksudnya wakun mustafidan, dan jadilah engkau menjadi orang yang bisa mengambil faidah, menjadi orang yang bisa mengambil manfaat, menjadi orang yang bisa mengambil manfaat, menjadi orang yang bisa mengambil faidah. Kulla yaumin, setiap hari, ziyadatan, bertambah. Maksudnya adalah ya, kita dianjurkan untuk bisa menjadi orang yang mengambil manfaat. Ya, kita dianjurkan untuk bisa menjadi orang yang mengambil faidah. Dan faidah yang kita ambil itu, ya, setiap hari yang kita ambil manfaatnya itu, faidahnya itu harus bertambah, ada kemajuan. Jangan sampai malah mundur. Kata beliau di sini. Ya. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Harus bertambah dari ilmu. Jangan sampai tidak bertambah. Jadilah engkau orang yang bisa mengambil manfaat, orang yang bisa mengambil faidah setiap hari dengan bertambahnya ilmu pengetahuan. Ya. Wasbah sabiha yasbahu, dan berenanglah. Ya. Wasbah fi buhuril fawaidi. Buhur artinya bahrun. Apa bahrun? Ma'ul bahri. Laut. Bahrun, bahrani, buhurun, atau bahrun, bahrani, biharun. Bisa artinya laut, bisa artinya samudra. Ya. Wasbah, ya, dan berenanglah engkau, dan menyelamlah engkau fi buhuril fawaidi, di samudra manfaat. Manfaat akan apa? Ilmu. Karena ilmu ini diibaratkan seperti samudra yang sangat luas. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Wa ghairu mahdudatin. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Dan disitulah kita dianjurkan untuk menyelaminya, untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak hanya ilmu agama, ya, ilmu umum pun termasuk ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada manusia. Fawaid itu artinya faidatani, fawaidu. Ya, sebagai jamak taksir. Ya. Wa kun mustafidan, dan jadilah engkau ya, orang yang bisa mengambil manfaat, orang yang bisa mengambil faidah kulla yaumin, setiap hari. Ya, ziyadatan minal ilmi, dengan bertambahnya ilmu. Wasbah, dan berenanglah dan menyelamlah fi buhuril fawaidi, dan menyelamlah pada samudra manfaat daripada ilmu pengetahuan. Tafaqqaha yatafaqqahu. Ini fi'lul amr mabniun ala sukun li'annahu lam yattasil bi akhir syai'. Ini sudah kita pelajari. Ya. Tafaqqah, ya, dan pahamilah ilmu fikih. Dan pahamilah ilmu pengetahuan itu. Jangan hanya mempelajari tapi tidak memahaminya. Tafaqqah, kita harus memahami. Faqiha yafqahu sama dengan fahima yafhamu. Ya. Tafaqqah, dan pahamilah ilmu fikih, dan pahamilah ilmu pengetahuan. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah pahamilah ilmu fikih. Tafaqqah, dan pahamilah ilmu fikih. Fa innal fiqha, karena sesungguhnya ilmu fikih itu afdalu qaidin.
sebaik-baik qaidin, ya, sebaik-baik tentara, ya, sebaik-baik pasukan, ya, sebaik-baik dalil atau petunjuk. Nah, bisa diartikan dalilun juga, ya. Tafaqqah, dan pahamilah ilmu fikih, fa innal fiqha, karena sesungguhnya ilmu fikih itu afdalu qaidin, sebaik-baik petunjuk. Ya. Qaidun sama dengan dalilun. Bisa diartikan dalilun, sebaik-baik petunjuk. Ya, ilal birri, kepada kebaikan, wat taqwa, dan kepada ketakwaan, ya. Wa a'dalu qasidi, ya, wa a'dalu qasidi, ya. Dan wa a'dalu qasidi, ya, itu sebaik-baik tujuan. Qasidun, atau maksudnya adalah qasdun, atau maqsadun, atau ghayatun, artinya sama itu, tujuan, ya. Baik, sebaik-baik tujuan. Nah, tafaqqah, pahamilah ilmu fikih, pelajarilah ilmu fikih, kuasailah ilmu fikih. Fa innal fiqha, sesungguhnya ilmu fikih itu, ya, afdalu qasidin, sebaik-baik petunjuk, ilal birri, kepada kebaikan, wat taqwa, dan kepada ketakwaan, wa a'dalu qasidi, dan sebaik-baik tujuan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nastamirru fil liqa'il madhi. Kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsira, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.